Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian masih tetap dalam keadaan sehat. Untuk pelajaran akuntansi keuangan hari ini, Lutfi mau coba menjelaskan mengenai pencatatan transaksi penjualan secara kredit. Jadi kita langsung saja praktek pada transaksinya. Untuk soal yang pertama, pada tanggal 1 Oktober 2020, PD Sri merupakan perusahaan kena pajak atau PKP istilahnya, menjual barang dagangan kepada toko Lili sebesar 20 juta. Syarat pembayaran N/30 dan PPN 10%. Tuliskan pencatatan transaksinya. Pertama, kita akan analisis transaksi yang pertama. Jadi PD Sri itu merupakan perusahaan kena pajak. Artinya PD Sri mempunyai kewajiban untuk membayar PPN atau menyetorkan PPN ke kantor pajak atau ke negara. Dan untuk tarif PPN itu tarif tunggal sebesar 10%. Jadi pencatatannya nanti PPN-nya dimasukkan. Kemudian analisis yang kedua, PD Sri ini menjual secara kredit. Dari mana tahunya secara kredit? Dari ini ada syarat pembayaran N/30. Ini artinya N/30 itu adalah batas pembayaran itu 30 hari. Jadi kalau penjualan itu ada syaratnya N/30 atau dikasih waktu untuk membayar 30 hari, itu artinya kan tidak tunai, berarti secara kredit. Jadi penjualan ini terjadi secara kredit. Nah, untuk pencatatannya itu seperti ini. Penjualan secara kredit. Kalau kita menjual, kita mempunyai hak untuk menagih. Hak untuk menagih itu namanya piutang. Ya. Jadi hak untuk menagih itu namanya piutang. Jadi kalau kita menjual secara kredit, kita nanti akan mempunyai piutang atau tagihan atau hak untuk menagih kepada orang yang berhutang kepada kita atau kepada pembeli, seperti itu. Nah, di sini piutang dagangnya sebesar 22 juta. Kemudian PPN keluaran sebesar 2 juta dan penjualan sebesar 20 juta. Penjualannya ini tadi 20 juta. PPN keluaran sebesar 10%, 10% dari 20 juta yaitu 2 juta. Jadi piutangnya menjadi 22 juta meskipun penjualannya 20 juta karena ada PPN-nya. Dan untuk penjualan itu pasti akan diikuti dengan PPN keluaran. Ya. Jadi kalau penjualan itu nanti diikuti dengan PPN keluaran, dan PPN keluaran ini saldo normalnya itu sebelah kredit. Sedangkan kalau pembelian atau lawan dari penjualan itu kan pembelian. Nah, kalau pembelian, kalau perusahaan itu kena pajak atau PKP, berarti nanti juga akan dikenakan PPN, namanya PPN masukan kalau pembelian. Seperti itu ya. Jadi untuk pembelian kita akan membahas di bab yang selanjutnya. Sekarang kita bahas untuk penjualan secara kredit dulu. Jadi itu ya untuk pencatatan transaksi penjualan secara kredit dengan contoh soal seperti soal yang pertama. Semoga kalian bisa memahaminya. Kemudian lanjut ke contoh soal yang kedua.
Untuk contoh soal yang kedua, pada tanggal 4 Oktober 2020, PD Makmur menjual barang kepada Toko Jaya sebanyak 5 unit monitor dengan harga 1.500.000 per unitnya dan syarat pembayaran 2/10 N/30. Pada tanggal 11 Oktober 2020, Toko Jaya melakukan pelunasan tulis jurnal yang terjadi pada tanggal 4 dan 11. Nah, untuk soal yang kedua ini itu ada tambahan transaksi, yaitu ada pada saat pelunasan. Dan bedanya dengan soal yang pertama itu terletak pada syarat pembayarannya. Kalau yang soal yang pertama tadi hanya N/30 saja, tetapi kalau yang soal kedua syarat pembayarannya 2/10 N/30. Ini artinya apa? Artinya jika bisa membayar 10 hari setelah tanggal transaksi, itu nanti akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Dan jangka waktu pembayaran 30 hari. Jadi kalau misalkan bisa membayar 10 hari setelah tanggal 4, berarti terakhir tanggal 14 ya, itu akan mendapat potongan sebesar 2% dari penjualannya atau dari piutangnya. Nah, ini berarti kalian harus menghitung dulu piutangnya, karena di sini 5 unit monitor dengan harga per unitnya 1.500.000. Berarti kalau 5 unit ya 1.500.000 dikali 5. Nah, berarti pencatatannya seperti ini. Pada tanggal 4 Oktober 2020, pencatatannya piutang dagang sebesar 7.500.000 dan penjualan sebesar 7.500.000. Ini dengan asumsi bahwa perusahaan ini bukan termasuk PKP atau perusahaan kena pajak. Ya, makanya di sini tidak ada PPN. Jadi tidak ada kewajiban untuk membayar PPN. Makanya jurnalnya tidak ada PPN di sini. Kalau misalkan PD Makmur itu termasuk PKP atau perusahaan kena pajak, berarti di sini sebelah kredit ini nanti ada PPN keluaran sebesar berapa? 10% dari piutang dagangnya. Berarti 10% dari 7.500.000, karena tarif PPN itu tunggal, semuanya 10%, baik itu pembelian maupun penjualan. Itu ya, ini untuk transaksi tanggal 4 pada saat terjadi penjualan secara kredit. Nah, sekarang tanggal 11. Tanggal 11 tadi pelunasan ya. Jadi, pada tanggal 11 Oktober Toko Jaya melakukan pelunasan. Jadi pada tanggal 11 langsung pelunasan kas, potongan penjualan dan piutang dagang. Kenapa ada potongan penjualan? Karena syarat pembayarannya tadi kan 2/10 N/30. Berarti kan masih dalam masa potongan karena belum sampai 10 hari. Tanggal 4 ke tanggal 11 itu hanya 7 hari. Makanya mendapatkan potongan sebesar 2%. Ngitungnya 2% dari mana? Dari piutangnya. Berarti 2/100, cara menghitung potongan penjualannya 2/100 atau 2% dikalikan 7.500.000. Ketemunya 150.000. Berarti kas yang diterima itu akan lebih sedikit karena memberikan potongan itu tadi. Dan piutang yang dibayarkan itu sama. Jadi piutangnya sebesar 7.500.000. Pada saat pelunasan piutangnya juga harus 7.500.000.
jadi 0. Nah, potongan penjualannya nanti akan mengurangi uang yang kita terima, seperti itu. Ya, semoga kalian juga paham dengan soal yang kedua. Nanti kalau misalkan kalian belum paham, silahkan WA Bu Lutfi. Ya, kemudian soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini ada sedikit perbedaan lagi, ada tambahan lagi. Jadi soal yang ketiga ini pada tanggal 1 Oktober 2020 PD Jatayu menjual barang dagangan senilai 15 juta kepada toko Intan dengan syarat 2/10 N/30. Syaratnya sama dengan yang tadi. Semoga kalian paham ya. Berarti ada potongan kalau misalkan membayar 10 hari setelah tanggal transaksi. Dan pada tanggal 3 Oktober toko Intan mengembalikan barang senilai 500.000. Ini ada tambahan transaksi ini, yaitu mengembalikan barang karena tidak sesuai pesanan sebesar 500.000. Dan pada tanggal 8 Oktober toko Intan melakukan pelunasan. Catat transaksi-transaksi yang terjadi. Nah, untuk soal yang ketiga ini analisisnya seperti itu tadi ya. Jadi ini penjualan secara kredit, dilihat dari mana? Dari syarat pembayarannya. Kemudian ini ada pengembalian barang, ada pengembalian barang. Jadi pengembalian yang barang yang sudah dijual ternyata sama pembelinya dikembalikan, itu harus dicatat. Setelah itu terjadi pelunasan pada tanggal 8 Oktober. Jadi dari tanggal 1 ke tanggal 8 belum ada 10 hari. Makanya nanti pada saat pelunasan jangan lupa ada potongan sebesar 2%. Baik, kita langsung ke pembahasan. Semoga Bu Lutfi tidak terlalu cepat ya. Untuk pembahasan pada tanggal 1 Oktober dulu, pada saat terjadi transaksi penjualan secara kredit. Itu jurnalnya pasti sudah bisa ya. Kalau kita menjual secara kredit, itu pasti akan muncul piutang. Jadi piutang sebelah debit, penjualan sebelah kredit. Penjualan ini saldo normalnya sebelah kredit. Jangan sampai kalian menjurnal penjualan sebelah debit ya, pasti salah. Jadi untuk tanggal 1 Oktober 2020 ini pada saat terjadi penjualan secara kredit, jurnalnya piutang dagang sebelah debit sebesar 15 juta. Dan penjualan sebelah kredit sebesar 15 juta. Tidak ada masalah untuk tanggal 1-nya. Kemudian untuk tanggal 3. Tanggal 3 itu pembeli mengembalikan barang atau Toko Intan mengembalikan barang yang telah dijual. Ya, jadi ada pengembalian barang. Nah, untuk pengembalian barang itu jurnalnya retur penjualan pada piutang dagang. Jadi intinya kalau kita sudah menjual secara kredit, tadi muncul piutang ya, piutangnya bertambah, ternyata sama pembelinya itu dikembalikan, otomatis piutang kita kan juga berkurang ya, berkurang senilai yang dikembalikan. Makanya piutang dagang itu sebelah kredit karena ada pengembalian barang tadi. Nah, jadi jurnalnya, jadi untuk pengembalian barang itu akunnya pakai ini ya, pakai retur penjualan atau sales retur. Pakai istilah bahasa Inggris pakai sales retur. Kalau pakai bahasa Indonesia retur penjualan ya. Jadi jurnalnya kalian ingat ya, kalau mengembalikan barang yang telah dijual atau pengembalian barang yang telah dijual itu nanti akan mengurangi piutang dagang. Karena
penjualan itu berhubungan dengan piutang, makanya piutang dagang yang berkurang ya. Piutang dagang berkurang sebelah kredit. Jadi untuk pengembalian barang jurnalnya retur penjualan sebelah debit sebesar 500.000 dan piutang dagang sebelah kredit sebesar 500.000 karena yang dikembalikan tadi senilai 500.000. Itu ya. Semoga kalian bisa memahami. Kemudian untuk yang tanggal 8. Tanggal 8 itu tadi pelunasan. Tanggal 8 Oktober itu tadi pelunasan. Nah, Toko Intan melakukan pelunasan. Jadi untuk melakukan pelunasan ya piutangnya pasti akan berkurang dan kita akan menerima uang ya. Berarti uang itu sama dengan kas, makanya kasnya bertambah sebelah debit. Jadi untuk pelunasan kas sebelah debit sebesar 14.210.000, kemudian ada potongan penjualan sebelah debit sebesar 290 dan piutang dagang sebelah kredit sebesar 14.500. Nah, ini perlu Bu Lutfi jelaskan. Kenapa piutang dagangnya jadi 14.500.000 padahal tadi kan 15 juta? Pasti kalian sudah tahu karena di sini ada piutang dagang sebelah kredit sebesar 500.000 ya. Jadi awalnya piutang dagang 15 juta, kemudian dikurangi karena ada pengembalian barang tadi sebesar 500.000, berarti piutangnya tinggal 14.500.000. Nah, kalian menghitung 290 dari mana? Dari 2% tadi, karena syarat pembayarannya itu kan 2/10 N per 30. Jadi 2% dari 14.500.000 sebesar 290.000. Ini adalah potongan penjualannya. Nah, berarti kas yang diterima berapa ya? Tinggal mengurangi 14.500.000 dikurangi 290.000. Jadi 14.210.000. Itu untuk soal yang ketiga. Bu Lutfi harap kalian juga bisa memahami. Kalau belum bisa WA Bu Lutfi ya. Kemudian untuk soal yang terakhir, Bu Lutfi kasih penjelasan atau contoh soal 4 soal ya. Untuk soal yang keempat, ini sebenarnya soalnya sama dengan soal yang ketiga, cuman Bu Lutfi tambahin ini. Misalkan PD Jatayu merupakan PKP atau perusahaan kena pajak. Nah, kalau PKP itu nanti ada PPN di sini ya. Jadi pada soal nomor 4 ini pembahasannya atau pencatatannya nanti ada PPN-nya. Soalnya sama dengan yang ketiga. Jadi pada tanggal 1 Oktober 2020 PD Jatayu menjual barang senilai 15 juta kepada Toko Intan dengan cara 2/10 N per 30. Dan pada tanggal 3 Oktober Toko Intan mengembalikan barang senilai 500.000 karena tidak sesuai pesanan. Dan pada tanggal 8 Oktober Toko Intan melakukan pelunasan. Catat transaksi-transaksi yang terjadi. Nah, Bu Lutfi kasih tambahan. PD Jatayu merupakan PKP atau perusahaan kena pajak atau pengusaha kena pajak. Ya. Nah, pembahasannya bagaimana? Kita lihat, kita bahas. Pertama, pada tanggal 1 Oktober 2020, pada saat terjadi transaksi penjualan secara kredit. Pencatatannya menjadi piutang dagang
sebesar 16.500.000, kemudian penjualan sebesar 15 juta, dan ada PPN keluaran sebesar 1.500.000. Jadi sebenarnya sama dengan yang nomor 3 tadi, hanya saja ada PPN keluaran. Namanya jurnal antara sebelah debit dengan sebelah kredit kan harus balance atau harus sama jumlahnya. Nah, berarti piutang dagangnya ya harus ditambah 15 juta ditambah 1.500.000 menjadi 16.500.000. Itu. Ini karena ada PPN ya, ada PPN keluaran. Nah, ini bisa dipahami, ini tidak susah menurut Bu Lutfi. Semoga kalian bisa memahami. Nah, kemudian yang tanggal 3 Oktober 2020 ini pada saat pengembalian barang atau pada saat terjadi retur penjualan. Nah, bedanya di sini juga ada PPN keluarannya. Sama. Kalau yang di soal nomor 3 tadi hanya retur penjualan sama piutang dagang, kalau yang ada PPN-nya itu retur penjualan, PPN keluaran sebelah debit, dan piutang dagang. Kenapa PPN keluaran sebelah debit? Karena untuk retur penjualan itu juga akan mengurangi PPN-nya. Jadi PPN-nya juga akan berkurang. Makanya PPN-nya dibalik. Yang awalnya tadi sebelah kredit, karena ada pengembalian barang, PPN-nya dipindah ke sebelah debit. Seperti itu. Itu artinya mengurangi ya. Nah, jadi kalau satu akun sama tetapi letaknya berlainan, yang satu kredit, yang satu debit, berarti itu nanti mengurangi seperti itu. Ya. Nah, yang dikembalikan berapa? Yang dikembalikan kan sebesar 500.000. Jadi retur penjualannya sebesar 500.000. Kemudian ada PPN keluaran. PPN keluaran tarifnya sama 10%. Jadi 10% dari 500.000 sebesar 50.000. Dan piutang dagang berkurang berapa? Ya 500 ditambah 50.000. Jadi 550.000. Seperti itu. Jadi untuk pencatatan retur penjualan, kalau ada PPN, retur penjualan sebelah debit, retur penjualan pasti sebelah debit loh ya, diingat-ingat loh ya. Retur penjualan sebelah. Nah, kalau retur pembelian itu sebelah kredit, jadi kebalikan. Penjualan itu lawannya pembelian, kalau retur penjualan berarti lawannya juga retur pembelian, seperti itu ya. Nanti cara kalian mungkin menghafal atau memahami seperti itulah. Karena akuntansi itu ya sebenarnya hanya ada dua seperti itu. Dibolak-balik, kalau tidak bertambah berkurang, kalau tidak debit ya kredit. Seperti itu. Kalau penjualan ya pembelian, kalau piutang sama hutang, itu yang perlu kalian pelajari ya. Kemudian untuk yang tanggal 8 Oktober 2020, ini pada saat pelunasan. Pada saat pelunasan dan mendapatkan potongan. Itu jurnalnya menjadi, kalau jurnalnya sama ya dengan yang tadi, meskipun ada PPN, untuk pelunasan itu jurnalnya sama kalau ada potongan. Karena ini PPN-nya kan tidak mempengaruhi ya, sama toh kas, potongan sama piutang. Di sini juga sama. Di sini juga ada kas sebesar 15.631, kemudian potongan penjualannya 319, sama piutang dagangnya sebesar berapa? 15.950. Dari mana? Coba kita hitung sama-sama. Sekarang piutang dagang. Piutang dagang kan sebenarnya 16.500.000 ya.
Pada tanggal 1 piutang dagang itu sebenarnya sebesar 16.500.000. Nah, kemudian pada saat dikembalikan piutang dagang kan berkurang. Berkurang berapa? Berkurang 550.000. Berarti ya dikurangi 16.500.000 dikurangi 550.000. Ketemunya berapa? Ketemunya ya ini 15.950.000. Nah, untuk mencari potongan penjualan ini dari mana? Dari 2% dikalikan 15.950.000. Ketemunya ini. Nah, kasnya berapa? Berarti kasnya ya tinggal mengurangi saja. 15.950 dikurangi 319. Ketemu 15.631.000. Ini kalau dijumlah nanti kan balance. Sebelah debitnya nanti jumlahnya 15.950. Sebelah kreditnya jumlahnya juga akan 15.950. Seperti itu. Baik, itu dulu yang Bu Lutfi sampaikan. Semoga kalian bisa memahami. Kalau memang masih belum, silahkan kalian bisa WA Bu Lutfi. Sekian, terima kasih, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.